Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan informasi bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD memastikan surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM batal. Sebagai konsekuensinya, proses hukum terhadap 4 tersangka berinisial N, MF, WH, dan ZPA kembali berjalan. Keputusan tersebut diambil dari rapat gabungan yang digelar di kantor Kemenko Polhukam pada hari Senin 21 November 2022. Rapat itu dihadiri pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Kabaris-Krim, Kompolnas, Kejaksaan, Kemenkop UKM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mahfud menjelaskan, laporan yang masuk ke polisi tidak bisa dicabut. Laporan bisa dihentikan apabila penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup. Mahfud menyampaikan, dalam perkara pemerkosaan tidak bisa menerapkan restoratif justice. Dia menyebutkan, restoratif justice hanya bisa diterapkan pada kasus-kasus ringan yang hukumannya di bawah 5 tahun. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan informasi bahwa dalam satu rapat gabungan tadi di kantor Kemenko Polhukam yang dihadiri oleh pimpinan LPSK, Kabaris-Krim, kemudian Kompolnas, kemudian Kejaksaan, kemudian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), kemudian Kementerian PPA Perempuan dan Perlindungan Anak memutuskan bahwa kasus perkosaan terhadap seorang pegawai di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang korbannya bernama NDN dilanjutkan proses hukumnya dan dibatalkan SP3-nya. Oleh sebab itu kepada 4 tersangka dan 3 saksi, yaitu N, kemudian MF, WH, ZPA, kemudian saksinya yang juga dianggap terlibat itu A, kemudian T dan H, itu supaya terus diproses ke pengadilan. Alasan SP3 atau penghentian penyidikan karena pencabutan laporan itu tidak benar secara hukum. Di dalam hukum, laporan itu tidak bisa dicabut. Yang bisa dicabut itu adalah pengaduan. Kalau laporan, polisi harus menilai. Kalau tidak cukup bukti, tanpa dicabut pun dihentikan perkaranya. Tapi kalau cukup bukti, meskipun yang melapor menyatakan mencabut, maka perkara harus diteruskan. Beda dengan pengaduan yang itu berdasarkan delik aduan. Kalau pengaduan, begitu yang mengadu mencabut, maka perkara menjadi ditutup. Kemudian alasan bahwa pengeluaran SP3 berdasar restoratif justice, perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain dibantah oleh korban dan keluarga korban, dan juga dibantah bahwa mereka telah memberi kuasa kepada seseorang untuk mencabut laporan yang itu pun tidak sah, maka restoratif justice itu hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang sifatnya ringan. Misalnya delik aduan. Ya. Kalau kejahatan yang serius, yang ancamannya misalnya 4 tahun lebih atau 5 tahun lebih, itu tidak ada restoratif justice. Korupsi, pencurian, pembunuhan, perampokan itu tidak ada restoratif justice. Itu harus terus dibawa ke pengadilan. Ya, karena ini banyak yang salah kaprah. Ada orang ketangkap korupsi lalu minta restoratif justice. Tidak ada restoratif justice di dalam kejahatan. Ya. Itu ada pedomannya di Mahkamah Agung, di Kejaksaan Agung maupun di Polri sudah ada pedomannya. Restoratif justice itu bukan sembarang
tindak pidana orang mau berdamai lalu ditutup kasusnya, nggak bisa. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.